Selamat siang semua. Kita bertemu lagi ya di pelajaran kimia. Melanjutkan yang kemarin, kemarin kan sebenarnya bab ini adalah bab sifat koligatif larutan. Tetapi sebelum kita masuk ke sifat koligatif larutan, kita harus bisa dulu mengingat lagi cara menghitung berbagai jenis konsentrasi larutan. Ya, terutama yang jarang kita pakai ya di kelas 10 dan kelas 11 adalah fraksi mol. Nah, sekarang kita lihat nih nanti di sini hari ini kita akan mempelajari satu jenis sifat koligatif larutan. Jadi ada 4 jenis sifat koligatif larutan dan tidak ada yang lain selain 4 jenis sifat ini. Gitu. Jadi sebenarnya apa itu sifat koligatif larutan? Jadi sifat koligatif larutan itu adalah 4 sifat yang berubah apabila suatu zat murni, murni zat itu ditambah dengan zat lain. Jadi yang murni itu kita sebut sebagai pelarut, gitu ya. Jadi misalnya kalau kamu lihat di gambar ini, ya. Ini ada pelarut murni, misalnya air atau yang lain ya. Pelarut tidak harus air, terus ditambahkan suatu zat lain yang warna di sini dilambangkan dengan warnanya hitam-hitam yang berbeda. Nah, jadi ada 4 sifat yang akan berubah ya apabila fenomena ini terjadi, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap. Terus yang kedua penurunan titik beku larutan. Yang ketiga adalah kenaikan titik didih larutan. Dan yang keempat, tekanan osmotik dari suatu larutan tersebut. Ya, jadi cuma ada 4 sifat yang berubah yang dipelajari di sifat koligatif. Gitu. Nah, nanti masing-masing sifat itu akan memiliki rumus sendiri-sendiri. Nah, kita lihat nih di sini ya. Di yang pertama, sifat yang pertama yang kita pelajari adalah penurunan tekanan uap jenuh. Gitu. Jadi seperti apa sih penurunan tekanan uap jenuh itu? Jadi misalnya apa itu sebenarnya penurunan tekanan uap? Jadi kan tekanan uap itu adalah tekanan yang terjadi dalam suatu bejana apabila suatu zat cair ya dipanaskan. Nanti kan saat dipanaskan dia akan menjadi uap. Nah, nanti uap itu akan menimbulkan tekanan. Gitu ya. Jadi tekanan yang akan menekan bejana tersebut karena ada perubahan ya dari cairan menjadi gas. Itu yang disebut sebagai tekanan uap. Jadi di sini kita lihat fenomenanya. Di sini ada pelarut murni yang gambar A. Kita lihat ya di situ. Ini kan yang bawah itu adalah saat dia sifatnya cair. Terus dia di atas itu pada saat dia menguap kan. Jadi ada tekanan uapnya di sini yang hijau ini ya. Mereka sama semua tuh masih murni. Terus apa yang akan terjadi apabila ditambahkan suatu zat lain yang kita sebut sebagai zat terlarut. Zat terlarut itu yang warnanya hitam-hitam itu. Gitu. Jadi apa yang akan terjadi? Kenapa terjadi penurunan tekanan larutan? Jadi kalau untuk penurunan tekanan larutan, gitu ya, saat zat terlarut ditambahkan, terlarut itu ditambahkan, berarti naik ya, maka yang akan terjadi adalah penurunan tekanan uap bertambah. Ya, jadi ada terjadi peningkatan penurunan tekanan uap. Jadi perhatikan kalimatnya. Penurunannya pasti akan bertambah juga. Nah, yang nantinya yang kadang ditanya itu bukan penurunan tapi tekanan uap. Larutannya seperti apa? Jadi, apa yang terjadi kalau awalnya tekanan uap misalnya awalnya 100, terus jadi penurunan 10. Berarti tekanan uapnya akan turun. Nah, jadi kalau yang ditanya bagaimana yang terjadi dengan tekanan uap, berarti tekanan uap larutannya itu turun. Nah, gitu ya. Jadi inilah fenomena yang terjadi
pada penurunan tekanan uap jenuh gitu. Nah, nanti yang akan berperan ya dalam perhitungan penurunan tekanan uap jenuh itu adalah ini fraksi mol. Ya. Jadi ada beberapa rumus tergantung dari apa yang ditanya. Jadi ini rumus yang pertama, kalau ditanya penurunan tekanan uap, sedangkan yang diketahui P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni, itu awal. Ya, terus habis itu tinggal dikurang dengan tekanan uap jenuh larutan. Itu berarti tekanan uap yang akhir. Tinggal dikurang aja karena kan penurunan. Nah, tapi kalau yang ditanya adalah P, ya, P ini adalah tekanan uap jenuh larutan ya, P ini sama ini sini. Berarti caranya itu adalah XB, ini adalah fraksi mol zat yang pelarut, diingat. Jadi yang pelarut, bukan yang terlarut. Jadi diingat ya, berarti mol pelarut dibagi dengan mol pelarut tambah mol pelarut. Nah, itu diingat lagi di catatan yang minggu lalu, yang cara mencari fraksi. Nanti dikali dengan P0, ya, P0 itu sama. P0 di sini adalah tekanan uap murni larutan. Ini kalau yang ditanya tekanan uap larutan. Tapi kalau yang ditanya di soal adalah delta P, ya, delta P itu berarti penurunan kan ya. Ini sama nih, penurunan. Berarti itu XA dikali P0. XA ini adalah bukan yang pelarut tapi terlarut. Nah, jadi diperhatikan ya. Jadi hati-hati dalam membaca soalnya. Apa yang ditanya. Karena akan berbeda rumusnya. Otomatis kalian harus ingat cara menghitung fraksi mol karena semuanya memakai rumus fraksi. Gitu. Nah, oke, ini dilihat di soal di sini ya. Di sini diketahui fraksi mol urea dalam air sudah jelas, berarti air. Nih ya, kan urea dalam air, berarti air itu adalah yang pelarut. Sedangkan urea adalah yang terlarut. Ya. Nah, terus habis itu berarti kita lihat. Berarti X terlarut yang kita ketahui di soal adalah X terlarut itu adalah 0,5. Masih ingat nggak cara menghitung kalau X larutnya, di mana X larutnya sudah diketahui? Kan total semua fraksi adalah 1. Berarti X larut kita bisa hitung yaitu 1 dikurang 0,5. Berarti jawabannya 0,5. Gitu. Nah, diketahui tekanan uap air pada 20 derajat, berarti itu air, berarti yang awal kan? Yang 0 nih, tekanan uap air jenuh air murni, yaitu 17,5 mm Hg. Jadi, kalau satuan itu mengikuti saja. Kalau cm Hg berarti nanti semuanya cm Hg gitu ya. Yang ditanya bukan penurunan, yang ditanya tekanan uap jenuh larutan. Jadi yang ditanya bukan delta P tapi P. Nah, diingat P itu rumusnya adalah X pelarut dikali dengan P0. Jadi yang dikali itu yang pelarutnya. Nah, pelarutnya kita udah tahu nih, yaitu 0,5 juga. Berarti 0,5 dikali 17,5 mm Hg. Nah, kita tinggal cek pakai kalkulator bisa. 0,5 bentar ya. Oke, 0,5 dikali 17,5.
Sebentar, kalkulator. 0,5 dikali 17,5. Jawabannya ternyata 8,75 mm Hg. Ngikutin aja ya satuannya. Gitu. Nah, ini ada latihan soal, tapi ini Miss akan kasih caranya, ya maksudnya apa saja yang harus kalian hitung gitu ya, biar gampang. Misalnya soal nomor 1 nih, notes-nya yang harus kalian kerjakan, mempunyai tekanan uap 300 mm Hg. Berarti tekanan uap 300 mm Hg, berarti awal, tekanan awalnya P0 300. Terus sebanyak 300 gram zat X yang tidak menguap dilarutkan ke dalam 10 mol cairan tersebut. Berarti cairan tersebut itu mol ya. Mol pelarutnya adalah 10 mol. Gitu. Nah, terus habis itu berarti mol pelarutnya nggak tahu ya, karena yang ketahuan cuma gramnya. Sebanyak 300 gram. Biarin. Gitu ya. Bila tekanan uap larutan ini sama dengan 250 Hg, berarti P-nya itu adalah 250, tentukan MR zat X tersebut. Nah, intinya ya, berarti kita intinya bisa pakai rumus P. P itu kan 250 nanti sama dengan apa? X pelarut dikali dengan 300. Ya, di mana X pelarut itu adalah N pelarut dibagi N pelarut tambah NT. Nah, nanti ini 250-nya kamu bagi 300. Jadi intinya di sini nanti kamu cari mol telarutnya. Nanti kalau sudah dapat mol telarut, ya, nanti berarti tinggal mencari MR-nya. Karena mol itu kan sama dengan gram dibagi MR. Gramnya kita sudah tahu 300 gram, berarti 300 per MR. Nanti bisa dapat MR-nya berapa ya. Kalian hitung sendiri. Nah, kita lihat soal nomor 2. Kalau soal nomor 2 itu seperti apa? Ntar kalian menghitung sendiri ya, nomor 1. Nomor 2, penurunan. Tentukan penurunan. Jadi yang ditanya itu deltanya, penurunan. Jadi hati-hati yang ditanya delta P dari larutan NaOH 10% dalam air adalah bila tekanan uap jenuh, berarti P-nya 20. Oke, jadi kalau ada NaOH 10%, itu artinya NaOH-nya 10 gram. Ya, airnya 90 gram. Ingat, NaOH itu MR-nya adalah 40, sedangkan air itu MR-nya 18. Ya. Nah, nanti kalian dari sini bisa mencari, ya, dari sini, dari data ini bisa mencari delta P itu kan rumusnya adalah X terlarut dikali P. Ya kan, nah nanti dari sini kamu bisa mendapat X larutnya. Cari dulu X larutnya dari data sini. Nanti bisa mendapat nilai delta P-nya. Gitu ya. Nomor 3 nggak usah ya, kita nggak usah kerjakan. Nomor 4, tentukan tekanan uap larutan dari, ini jadi latihannya selain yang diberi silang. Oke. Nomor 4 gampang ya, tinggal mencari, ini adalah mencari P, jadi mencari P-nya berapa, tinggal X pelarut dikali dengan P0. Nah, ini nomor 5 mirip dengan nomor 2 ya.
Oke, jadi silakan kerjakan selain yang nomor 3. Gitu. Oke ya, jadi hari ini sampai di sini dulu. Ya, apabila ada pertanyaan silahkan tanya di Zoom atau di WhatsApp seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.